Saudara-saudari umat Allah peziarah yang terkasih, kisah Golgota adalah kisah tragis 2000-an tahun lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak, sebuah kisah yang patut ditulis ulang. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut, berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Dengarlah hai kaum semua, banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Anak Manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari yang ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena Engkau. Aku sekali-sekali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Yesus berjalan dengan sangat pelan. Terlukis kesedihan di wajahnya, sementara para muridnya mengikuti dari belakang, sambil menoleh ke kiri dan ke kanan karena ada kecemasan di hati mereka, terutama Petrus. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, dan sebagai manusia Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebencian yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota, ya Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti 2 penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan. Dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruannya yang penuh duka cita. Bapa,
Kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Yesus mengambil jarak sedikit jauh dari murid-muridnya untuk berdoa. Tangan kanan Yesus diangkat, tangan kirinya melekat di dada. Kemudian kedua tangannya diangkat sampai selesai untuk berdoa dalam hati. Lalu Yesus berkata, Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Terjadilah. Yesus bangun berdiri, lalu mendapatkan 3 rasulnya yang sedang tidur nyenyak. Ia menatap dalam dan segera membangunkan mereka. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Lihatlah para pengikut Yesus itu, dan orang yang kucium itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salam hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Para murid nampak kebingungan, sedang Algojo dan orang Yahudi segera menangkap dan membelenggu Yesus, mengikatnya dengan tali dan menyeretnya. Melihat itu, Petrus lalu menghunus pedangnya dan memotong telinga Maltus. Lalu Yesus mengambil telinga orang itu, lalu menyambungnya kembali. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajari bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Setelah itu, serdadu langsung membawa Yesus ke tempat pengadilan. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Oh iya, sudah lama aku menantimu Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu? Yesus, hai kalian. Tidaklah kalian mendengar sebuah penghujatan? Karena itu saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jikalau engkau seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkanlah dan bawalah dia kepada Pilatus. Yesus diseret secara paksa menuju istana Pilatus.
Sesampainya di istana Pilatus, orang Yahudi dan para pengawal berteriak, Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki? Supaya aku membebaskan bagimu Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Barabas, 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 bebaskan Barabas bagi kami. Jika demikian, apa yang kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia, salibkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia, salibkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawa dia ke Herodes. Yesus diseret menuju istana Raja Herodes. Orang-orang Yahudi tetap bersorak-sorai. Kini aku bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku, kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam? Ayo siksa dia biar dia mau berbicara. Bawa dia kembali kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa kepada Pilatus. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia, salibkan dia. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Penyalah dia, salibkan dia. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adili dia menurut hukummu. Ambillah dia. Salam, hai orang Yahudi. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh, bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit,
kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari risiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Hai kamu, ayo bangun. Heh, Mesias, ayo sekarang buatlah mujizat, supaya kami semua percaya. Ayo, bawa salibnya. Raja bangsa Yahudi terjatuh. Hei, tidakkah engkau lihat orang itu sudah letih sekali? Carikan orang lain untuk membantunya. Siapa namamu? Simon, Tuan. Itu orang ini untuk memikul salibnya. Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Cepat! Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ha ha ha! Ayo bangun! Tempat kematianmu sudah dekat. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku.